Perkenalkan, nama saya Tian Septiana Samadil. Saya dari kelas A5 Keperawatan dengan NIM 2214201184. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang penyakit paru obstruksi kronis atau yang biasa disebut dengan PPOK. Sebagai dosen pengampu, Dr. Wiwit Ciptaningsih, SKEP, NSMMR. Latar belakang, penyakit paru obstruksi kronis atau PPOK merupakan istilah lain dari beberapa jenis penyakit paru-paru yang berlangsung lama atau menahun, ditandai dengan meningkatnya resistensi terhadap aliran udara. Penyakit paru obstruksi kronik atau PPOK merupakan salah satu kelompok penyakit tidak menular yang menjadi masalah di bidang kesehatan baik di Indonesia maupun di dunia. PPOK dianggap sebagai penyakit yang berhubungan dengan interaksi genetik dengan lingkungan. Apa sih itu PPOK? Apa penyebab PPOK? Dan apa saja tanda dan gejalanya? Itu yang akan kita bahas di dalam video ini. Kita masuk dalam pengertian PPOK. Penyakit paru obstruksi kronik merupakan salah satu kelompok penyakit tidak menular yang menjadi masalah di bidang kesehatan baik di Indonesia maupun di dunia. Keterbatasan aliran udara biasanya bersifat progresif dan dikaitkan dengan respon inflamasi paru yang abnormal terhadap partikel atau gas berbahaya yang menyebabkan penyempitan jalan napas, hipersekresi mukus, dan perubahan pada sistem pembuluh darah paru. Penyakit paru obstruksi kronis merupakan istilah yang sering digunakan untuk sekelompok penyakit paru-paru yang berlangsung lama dan ditandai oleh peningkatan resistensi terhadap aliran udara sebagai gambaran patofisiologi utamanya. Nah, di sini ada contoh gambar paru-paru. Paru-paru mana yang ingin Anda miliki? Apakah paru-paru yang sehat atau paru-paru yang sakit yang sudah terkontaminasi? Semua pilihan ada pada Anda. Penyebab dari PPOK yaitu keterbatasan aliran udara biasanya bersifat progresif dan dikaitkan dengan respons inflamasi paru yang abnormal terhadap partikel atau gas berbahaya yang menyebabkan penyempitan jalan napas, hipersekresi mukus, dan perubahan pada sistem pembuluh darah paru. Yang pertama, kebiasaan merokok, polusi udara, paparan debu, asap, dan gas-gas kimiawi. Yang kedua, faktor usia dan jenis kelamin, sehingga mengakibatkan berkurangnya fungsi paru-paru bahkan pada saat gejala penyakit tidak dirasakan. Infeksi sistem pernafasan akut seperti pneumonia, bronkitis, dan asma orang dengan kondisi ini berisiko mendapat PPOK. Kurangnya alfa-intitripisin. Ini merupakan kekurangan satu enzim yang normalnya melindungi paru-paru dari kerusakan peradangan. Orang yang kekurangan enzim ini dapat terkena emfisema pada usia yang relatif muda walaupun tidak merokok. Kita masuk dalam tanda dan gejala. Perkembangan gejala-gejala yang merupakan ciri dari PPOK adalah malfungsi kronis pada sistem pernafasan yang manifestasi awalnya ditandai dengan batuk-batuk dan produksi dahak khususnya yang makin menjadi di saat pagi hari. Yang kedua, nafas pendek sedang yang berkembang menjadi nafas pendek akut. Batuk dan produksi dahak memburuk menjadi batuk persisten yang disertai dengan produksi dahak yang semakin banyak. Biasanya pasien akan sering mengalami infeksi pernafasan dan kehilangan berat badan yang cukup drastis, sehingga pada akhirnya pasien tersebut tidak akan mampu secara maksimal melaksanakan tugas-tugas rumah tangga atau yang menyangkut tanggung jawab pekerjaannya. Pasien juga mudah sekali lelah dan secara fisik banyak yang tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari. Patofisiologi, faktor risiko utama dari PPOK adalah merokok. Komponen-komponen asap rokok merangsang perubahan pada sel-sel penghasil mukus bronkus. Selain itu, silia yang melepas bronkus mengalami kelumpuhan atau disfungsional, serta metaplasia. Perubahan pada sel-sel penghasil mukus dan silia ini mengganggu sistem ekskalator muskosiliaris dan menyebabkan penumpukan mukus kental dalam jumlah besar dan sulit dikeluarkan dari saluran napas. Mukus berfungsi sebagai tempat persemaian mikroorganisme penyebab infeksi dan menjadi sangat
purulent, proses ventilasi terutama ekspirasi terhambat, timbul hiperkapnia akibat dari ekspirasi yang memanjang dan sulit dilakukan akibat mukus yang kental dan adanya peradangan. Komponen-komponen asap rokok juga merangsang terjadinya peradangan kronik pada paru. Saluran udara kolaps terutama pada ekspresi karena ekspresi normal terjadi akibat pengempisan atau recoil paru secara pasif setelah inspirasi. Ada beberapa pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama, chest X-ray. Itu dapat menunjukkan hyperflation paru, flaination diafragma, dan sebagainya. Yang kedua, pemeriksaan fungsi paru dilakukan untuk menentukan penyebab dyspnea, menentukan abnormalitas, dan juga hal sebagainya. Yang ketiga, total lung capacity atau TLC. Yang keempat, kapasitas inspirasi. Yang kelima, VV atau VFVC, rasio tekanan volume ekspirasi terhadap tekanan kapasitas vital. Ada juga ABGS atau arterial blood gases. Ada juga bronkogram. Ada juga darah lengkap, selanjutnya kimia darah, sputum kultur, elektrokardiogram atau EKG, dan juga exercise EKG. Komplikasi PPOK bisa jadi hipoksemia, yang kedua asidosis respiratori, yang ketiga infeksi respiratori, yang keempat gagal jantung, dan kita masuk dalam penata laksanaan. 1. Pencegahan, yaitu mencegah kebiasaan merokok seperti infeksi dan polusi udara. Yang kedua, terapi eksaberisasi atau dilakukan dengan antibiotik. Augmentin, pemberian antibiotik seperti cotrimoxazole, amoxicillin, dan sebagainya. Ada juga terapi oksigen diberikan jika terdapat kegagalan pernafasan karena hiperkapnia dan berkurangnya sensitivitas terhadap CO2. Jadi kesimpulannya, penyakit paru obstruktif kronis atau yang dikenal dengan PPOK merupakan kumpulan penyakit paru yang sudah lama dan bertahun-tahun ditandai dengan adanya penyumbatan pada aliran udara dari paru-paru, dengan penyebab utama dari lingkungan polusi udara, merokok, paparan debu, dan gas-gas kimiawi. Faktor usia dan jenis kelamin sehingga mengakibatkannya berkurangnya fungsi paru-paru bahkan pada saat gejala penyakit tidak dirasakan. Infeksi sistem pernafasan akut seperti pneumonia, bronkitis, dan asma, orang dengan kondisi ini berisiko mendapat PPOK. Jika individu berhenti merokok, progresif penyakit dapat ditahan. Jika merokok dihentikan sebelum terjadi gejala, risiko bronkitis kronis dapat menurun dan pada akhirnya mencapai tingkat seperti bukan perokok. Jadi sekali lagi, apakah Anda ingin memiliki paru-paru yang berwarna merah yang indah atau paru-paru yang sakit yang sudah seperti gambar di sini yang berwarna hitam? Itu semua ada di tangan Anda. Bagaimana Anda hidup, bagaimana Anda ingin menjalani kehidupan Anda. Apakah Anda ingin merokok atau memilih untuk tidak merokok? Jadi itu semua ada di tangan Anda. Universitas Pembangunan Indonesia Manado merupakan salah satu universitas swasta yang ada di Sulawesi Utara. Universitas Pembangunan Indonesia beralamat di Jalan Walter Mongisidi 6 nomor 129 Bahu, lingkungan 2, Kecamatan Malalayang, Kota Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki visi menjadi perguruan tinggi yang unggul, berkualitas, dan mandiri dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdaya saing global pada tahun 2025. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki beberapa fakultas. Yang pertama, Fakultas Teknik, kemudian Fakultas Pertanian, Fakultas Sastra, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, dan juga Fakultas Keperawatan. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki sistem dan kurikulum pembelajaran yang unggul, berkualitas, dan kompetitif. Kemudian, memiliki biaya kuliah yang terjangkau,
memiliki beasiswa yang tersedia, memiliki peluang kerja di luar negeri untuk alumni, memiliki dosen yang berkualifikasi tinggi dan profesional di bidangnya, dan memiliki fasilitas laboratorium di kampus dan lokasi yang strategis, yaitu lokasi di pusat kota Manado.